Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua kakak adik dari Amerika Latin bekerja di Amerika Serikat, kerja kasar, menjadi orang-orang yang bersihkan kaca gedung-gedung tinggi. Membersihkan kaca dari gedung tinggi kalau dari luar itu sulit, kalau dari dalam gampang. Tapi kalau dari luar itu mereka harus pakai pengaman. Dan mereka harus kadang-kadang tuh berdiri dengan papan dan bisa naik pakai hidrolis dan lain sebagainya supaya bersihkannya gampang. Kerjanya bagus, tapi satu kali musibah terjadi. Tempat yang mereka berdiri itu seperti sebuah kotak itu, kakak adik ini berdiri, mungkin panjangnya cuman 1,5 meter atau 2 meter begitu. Nah, lebarnya tidak lebar-lebar amat. Tempat yang mereka pijak ini tiba-tiba jatuh. Dan mereka jatuh itu dari ketinggian lantai 50. Saudara bisa bayangkan. 2 orang kakak adik terjun bebas sampai ke trotoar. Dari lantai 50. Kira-kira apa yang terjadi? 2 orang. 1 mati, 1 hidup. Kita akan berkata, hidup. Satunya mati. Yang 1 hidup masuk rumah sakit 1 bulan. Keluar sembuh. Tidak pakai kursi roda, tidak pakai apa-apa. Jalan keluar dan sembuh. Mujizat kan Bapak Ibu? Di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, jalan hidup kita itu Tuhan yang pimpin. Setuju Bapak Ibu? Jadi katakanlah mikrofon ini kita dan ini adalah Tuhan. Kita harus hidup itu seperti ini. Dinaungi, diayomi, dipagari oleh Allah sendiri. Jangan jadi orang itu keluar dari pemeliharaan Tuhan. Jangan pula mengusir perlindungan Tuhan keluar dari kita. Tuhan kita suruh minggir. Saya nggak butuh engkau. Atau dengan tindak tanduk kita suruh Tuhan pergi dari kita. Itu bahaya. Tapi kalau selama saudara dan saya itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan seperti ini, kita tidak perlu takut dan khawatir apapun dalam hidup ini. Setuju bilang amin. Karena Tuhan kita sangat penuh kuasa. Nah, hari ini saya ingin bawa kita melihat satu kebenaran firman dengan satu tema, Living by God's Miracle. Hidup dengan mujizat-mujizat Allah. Berapa banyak saudara masih percaya mujizat terjadi sampai hari ini? Berapa banyak saudara perlu mujizat hari-hari ini? Ya, semua kita perlu mujizat hari-hari ini. Kita mau belajar dari seorang raja namanya Hizkia. Hizkia yang sakit keras dan harusnya mati, jadi tidak mati. Coba lihat dengan saya ayat-ayatnya ya. Di dalam 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-20. 2 Raja-Raja Fatsal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berbicara mengenai bagaimana Hizkia mendapat perlakuan yang istimewa dari Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu
dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kita akan lihat bersama-sama lewat ayat-ayat ini bahwa orang yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, artinya hidup di dalam naungan Allah, dia dapat apa dari Allah? Karena terbukti sekali Hizkia ini orangnya hidup betul-betul dengan Tuhan. Nah, mari saudara kita lihat yang pertama, orang yang hidup dekat Tuhan dan ada dalam pemeliharaan Allah. Nomor satu, dia akan mendapat perhatian Allah. You gain God's attention. Saudara akan mendapatkan perhatian Allah. Menurut saudara perhatian itu penting apa enggak penting? Suami istri itu kalau tidak lagi saling memperhatikan, rumah tangga tidak enak. Saya pernah baca koran waktu baru-baru kawin dulu. Duduk ngopi dengan Ibu Agnes di pagi hari. Sambil ngopi, dua-dua doyan kopi. Sambil ngopi makan kue kecil. Lalu saya buka koran di hadapannya. Besar-besar korannya saya buka. Zaman dahulu koran masih besar. Saya lagi baca. Dia tanya saya dari balik koran, saya jawab. Dia tanya lagi, saya masih jawab. Dia tanya lagi, saya masih jawab. Semua pertanyaannya saya bisa jawab. Saya lagi asik baca koran. Tiba-tiba itu saya kaget karena korannya itu ditarik. Syup. Taruh, kaget saya. Saudara bayangin lagi baca koran. Saya bilang, kenapa? Kan kamu tanya apa saja saya jawab. Iya, kamu jawab tapi kamu tidak perhatikan saya. Perhatian itu penting. Siapa bilang perhatian tidak penting? Saya tunjukkan pada Bapak Ibu bahwa perhatian itu sangat penting Bapak Ibu. Di dalam dunia periklanan, iklan itu kan ribuan. Ratusan minimal di setiap kota. Jakarta bisa ribuan iklan. Dari billboard kecil sampai billboard besar. Dari yang di majalah, dari yang di bioskop, dari apa saja saudara. Di WhatsApp saudara, di HP saudara. Iklan tuh muncul di mana-mana. Apa sih tujuan iklan? Nomor satu, menarik perhatian dulu. Baru saudara baca isinya apa. Tapi nomor satu, tarik perhatian. Saudara tahu, saya baca perusahaan-perusahaan yang hebat di dalam membuat iklan dan berani keluar uang banyak. Nomor satu namanya Carlton Draught. Ini perusahaan bir. Tahun 2005 dia keluarkan 1,5 juta US dollar hanya untuk bikin iklan satu. Iklan kecil. Ferrari. Mobil Ferrari itu keluarkan uang 4,5 juta US dollar bikin satu iklan Ferrari. Honda keluarkan 6,2 juta US dollar bikin iklan satu. Yang panjangnya iklan itu tidak pernah lebih dari 2 menit. Semua iklan itu semakin pendek semakin bagus. Pepsi keluarkan dana untuk bikin satu iklan 8,1 juta US dollar. Kali-kali sendirilah Bapak Ibu ya. Chrysler perusahaan Amerika mobil keluarkan 12 juta US dollar untuk satu macam iklan yang durasinya pendek. Aviva Insurance keluarkan 13,4 juta US dollar satu iklan kecil. Guinness keluarkan 16 juta US dollar. Dan top record di tahun 2004 ini. Chanel, ibu-ibu kenal merek ini. Chanel keluarkan iklan sebesar 33 juta US dollar untuk iklan yang hanya beberapa detik. Sekarang pertanyaan saya, kok mau perusahaan-perusahaan besar itu keluarkan dana begitu besar untuk waktu yang begitu singkat?
Karena mereka ingin tarik perhatian. Sekarang, zaman media sosial, iklan itu tidak lagi mau panjang-panjang. Kalau bisa 12 detik. Tapi iklan yang paling populer zaman sekarang di media sosial hanya 5 detik. Anda harus mampu buat iklan yang bisa durasinya 5 detik tapi nyokot. Bahasa yang enak tuh. Iklan 5 detik tapi menggigit, menarik perhatian luar biasa. Perhatian itu penting Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak perhatikan kepada Hizkia, habis dia. Bablas dia, mati dia. Tapi Tuhan perhatikan. Ini masalahnya. Kenapa Tuhan perhatikan? Dia ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nomor satu yang dia dapat adalah apa? Perhatian. Coba kalau di dalam arak-arakan saudara, ada presiden mau lewat saudara di jalan protokol kita di depan ini. Lalu semua baris kiri kanan. Lalu mobil presiden mulai lewat pelan. Berhenti pas di depan saudara. Kaca mobil diturunkan. Presiden melongok keluar. Dari ribuan orang itu saudara. Dia hanya lihat saudara. Dan dia dada-dada hanya buat saudara. Dibilang, you. Wah, saya percaya Anda tidak bisa tidur kalau pulang. Presiden loh buka kaca pintu. Yang di dada-dadai cuma saya, tidak ada yang lain. Hebat gak? Itu berkesan luar biasa. Seorang presiden perhatikan saya. Wow. Apalagi dia. Amin Bapak Ibu. Apalagi Allah memberikan perhatian. Apa yang dikatakan Allah kepada Hizkia? Dikatakan begini. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jangan pernah merasa sia-sia kalau di dalam doa keluar air mata saudara. Jangan pernah merasa sia-sia engkau meneteskan air mata di dalam hadirat Tuhan. Ini loh firman. Ternyata Allah itu dengan air mata itu dia lihat loh. Kok sampai ngomong begitu? Supaya Hizkia tahu. Telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu. Wow. Itu Allah kita. Air mata aja dilihat, apalagi tangan diangkat. Badan sujud menyembah. Mulut ucapkan doa puji dan sembah kepada dia. Oh itu Tuhan tahu semua. Itu sebabnya di dalam hidup kita harus bersyukur. Kalau Tuhan itu mau memperhatikan saudara dan saya. Asal saudara dan saya ada di dalam perlindungan ini. Nah untuk dapat atensi Tuhan, nah ini. Untuk dapat atensi Tuhan apa yang harus kita punya? Kita harus punya yang namanya iman. You must have faith. Harus ada iman. Tanpa iman tidak ada satu manusia pun berkenan di hadapan Tuhan. Jadi harus ada apa? Iman. Menghadap Tuhan tanpa iman tidak berkenan. Menghadap Tuhan hanya dengan kekhawatiran, ketakutan, kegentaran, kegelisahan tidak menolong. Tapi menghadap Tuhan dengan iman itu berkenan, itu dapat atensi. Saudara lihat semua orang yang datang pada Yesus dan minta disembuhkan, apa yang terjadi pada mereka? Tuhan berkata, do you believe in me? Apakah engkau percaya padaku? Percaya. Langsung apa yang menjadi doa dan keinginannya diberikan. Bukan hanya iman. You must live in righteousness. Hidup kita harus ada di dalam kebenaran. Kalau orang hidup dalam kebenaran, orang itu menarik perhatian Allah. Nah, jangan pernah mikir bahwa kita hidup sendirian di dalam bumi yang besar ini. Kita hidup di antara 7 miliar manusia lebih. Di antara 7 miliar manusia lebih, siapa yang dapat atensi Tuhan? Kita harus berlomba-lomba menarik perhatian Tuhan dalam hal ini. Dengan hidup punya iman, dengan hidup dalam kebenaran,
Dan tentu dengan hidup punya godly character. Punya yang namanya karakter ilahi. Ini harus ada dalam hidup saudara dan saya. 3 ini menarik perhatian Allah untuk melihat kepada kita. Di antara 7 miliar lebih manusia di atas muka bumi ini. Jadi saudara, dapat perhatian Allah itu indah. Karena itu adalah bagian pertama dan awal yang baik sebelum kita dapat sesuatu yang lain dari Allah. Ini dapat perhatian. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi kalau kita nangis di hadapan Tuhan, Dia lihat air mata kita. Dan Dia akan bertindak. Asal saudara punya 3 ini. Iman saudara punya. Kebenaran saudara punya. Karakter Allah terbentuk dalam hidup saudara. Saya kenal seorang dokter. Dokter Indonesia yang lulus dokter di Jerman. Lulusnya S3. Pinter sekali. Pulang Indonesia sulit sekali menembus segala macam peraturan. Tapi lama-lama bisa. Lalu ditempatkannya dia itu di kota kecil Surabaya ini yang terkenal dengan soto. Di rumah sakit yang kecil dengan kamar yang kecil untuk dia istirahat dan dia hidup di situ. Dan dia bilang, Pak Hani, saya punya kamar kecil sekali, hanya sakletek buat cuma rebahan itu. Karirnya tidak bisa naik. Seolah-olah kayak dikotakkan di situ. Tapi dia berdoa dan cari Tuhan terus. Ini dokter cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan. Dari dulu cinta Tuhan. Satu keluarga ini dokter semua. Ada yang di Inggris, ada yang di Indonesia, termasuk dia. Dan satu kali waktu dia bilang, Tuhan menolong saya. Caranya bagaimana? Ketika keluarga istana mengalami kesulitan, ada keluarga istana yang harus dioperasi, carilah dokter. Nama demi nama. Sudah coba-coba mungkin. Terlalu dimunculkan satu nama dia. Dibawa dia ke istana negara, diobati anggota keluarga, sembuh. Wow. Lalu ibu negara bertanya, saya bisa tolong kamu apa? Kamu perlu apa? Cerita. Saya dari sana, saya ngalamin begini, di kota kecil saya alami begini. Lalu sang ibu tulis surat wasiat. Sakti, kok wasiat. Surat sakti dikasihkan. Karirnya bum naik. Cara Tuhan. Kalau ngikuti jalur tidak selesai-selesai. Umur sudah berapa? Sama. Yusuf dulu gimana? Masukkan sumur. Jual ke orang Ismail. Kerja jadi budak pada Potifar. Masukkan penjara. Kalau dari penjara menurut saudara bisa jadi Perdana Menteri butuh berapa tahun? Butuh karir model apa itu? Tapi bagi Tuhan cukup 1 hari. Ubah. Firaun bilang, gak ada orang kayak kamu yang penuh dengan roh Allah. Kamu aja jadi penguasa di Mesir. Jadi hidup ini harus mengerti. Kita ada di antara 7 miliar lebih manusia. Belajarlah menarik perhatian Tuhan setiap hari. Saya mau tanya, ini tanya ya. Ini si A, ini si B. Si A ini doa enggak pernah, saat teduh enggak pernah, puasa enggak pernah.
Pergi gereja asal-asalan. Yang B, tiap hari berdoa, saat teduh lancar, baca Alkitab, Bible Club ikut, semua. Ada ibadah ikut, apapun ikut, puasa ikut. Saya tanya nih, dua ini berdoa, A dan B berdoa, mana yang dijawab duluan? A atau B? A atau B? Ini enggak pernah ini A, doa. Ini rajin, mana jawab? B lah. Kita yang berdosa saja tahu yang B, apalagi yang sempurna. Karena ini selalu dapat perhatian dan tarik perhatian Allah. Itu aja masalahnya. Bukan Tuhan lebih sayang, tapi ada yang tarik perhatian Allah setiap hari. Tiap hari masuk hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan dan belajar untuk selalu melakukan apa-apa yang baik untuk supaya kita dapat perhatian Allah. Itu jauh lebih penting daripada perhatian manusia. Yang kedua, kalau kita tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan, yang kedua terjadi pada kita adalah kita mendapatkan kasih Allah. You gain God's love. Anda dan saya mendapatkan cinta kasih Allah. Dan itu yang dialami oleh Hizkia. Saudara lihat di dalam Alkitab dikatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. 15 tahun panjang enggak? 15 tahun panjang enggak Bapak Ibu? Panjang. Kenapa? Karena tiup lilin 15 kali. Tiap tahun tiap lilin. Ya, bahkan tiup lilin lilin ulang tahun. Tiap tahun dirayakan. 15 tahun itu panjang. Orang mau meninggal, mau mati dikasih 15 tahun. Panjang. Ditambah 6 tahun aja udah ngucap syukur. Tambah 15 tahun lagi. Wow, luar biasa. Lalu dikatakan apa? Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Tuhan kasih kemenangan terhadap musuh. Yang ketiga apa? Aku akan memagari kota ini, dipagari, dilindungi, supaya berkembang dan diberkati. 3 Tuhan kasih loh Bapak Ibu. Ini bukti cinta kasih Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Lah untuk dapat cinta kasih Allah yang seperti itu, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Strong obedience. Ketaatan yang kuat di hadapan Allah. Di dunia ini, kalau mau gampang-gampangan orang Kristen cuma bagi 2. Kristen taat, Kristen tidak taat, titik. Tidak peduli lamanya dia ke gereja. Sama-sama ke gereja 32 tahun. Hanya 2. Taat, tidak taat. Nah, saudara masuk yang mana? Bagian kelompok yang taat apa kelompok tidak taat? Lalu strong relationship. Hubungan yang kuat. Saya yakin percaya Hizkia itu jadi raja hubungannya bagus dengan Allah. Karena dia bilang begini, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati. Dan aku melakukan apa yang baik di matamu. Kalau di dalam pengadilan istilahnya dia berani bersuara. Dia berani menyanggah. Dia berani menunjukkan. Dia berani memberikan pembelaan diri di hadapan Tuhan. Bukan kesombongan, pembelaan diri yang baik dan benar ini. Itu sebabnya Tuhan menjawab dia. Dia punya hidup yang seperti itu. Dia jaga relationship. Dia memiliki yang namanya strong dedication. Sepanjang dia hidup dan menjadi raja, dia mau jadi raja yang baik, berdedikasi yang benar di hadapan Tuhan. Dia dapat kasih sayang setia Tuhan. Bapak Ibu jangan kita pikir ini tidak serius. Berapa banyak orang mau mati di dunia ini yang saudara tahu? Tuhan bicara dulu sama mereka. Saya melayani penghiburan orang-orang yang meninggal, keluarga-keluarga yang anggota keluarganya meninggal. Saya melayani udah puluhan kali. Enggak pernah ngitung sih. Tapi bisa anggap puluhan kali. Belum pernah ada yang saya dengar
Waktu mau meninggal Tuhan kasih tahu. Cuma 2 orang. Dari puluhan kali yang saya layani itu hanya 2 orang yang keluarganya kasih tahu. Sebelum meninggal dia udah tahu. Dia udah ngomong. Dia akan meninggal. Tuhan bicara sama dia. Sehingga keluarganya gampang merelakannya. Satu lagi umur 95 tahun. Ibu-ibu. Anaknya cerita. Sebelum mama meninggal, mama udah bilang, kumpul semua, nyanyi, doa. 5 hari lagi mama akan dipanggil Tuhan. Sungguh-sungguh 5 hari. Makanya saya bilang hanya 2 orang. Yang saya tahu, Tuhan mau panggil dan orang itu dikasih kenikmatan, diberitahu lebih dulu. Yang lain enggak. Ada aja orang itu tiba-tiba malam tidur, pagi enggak bangun. Habis main tenis, main badminton, main golf, minum. Ada. Ada yang sedang bungkus kado, malam mau ke pesta, siang bungkus kado. Di samping istri. Bungkusnya belum jadi. Udah gini. Pak, cok guyon ta. Wis, cok guyon, cok aneh-aneh lah, Pak, cok aneh-aneh. Berangkat. Hizkia dikasih tahu. Berarti orang spesial. Dikasih tahu. Kamu nabi besar datang, nabi besar bicara. Bicaranya gimana? Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Hanya orang spesial dikasih begini. Betul gak? Tapi saudara lihat, ini berubah. Karena dia dapat kasih Allah berubah. Oh Tuhan. Itu. Lalu dia bicara. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati. Dan bahwa aku melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Itu nabi itu baru keluar, belum sampai di luar karena istana itu kan besar. Baru keluar masih ada di pelataran yang di tengah. Tuhan berkata, kembali, balik. Beritahu dia. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Oh, di sini saya baca ini saya bilang, air mata aja Tuhan lihat. Makanya kalau sembahyang itu jangan pakai tusuk gigi, itu pun dilihat. Iya kan? Kita harus hati-hati. Supaya kita itu dilihat dari sorga itu saleh lah. Berdoa, petingkrangan, dak karuan, kaki naik meja berdoa, ya Allah. Aduh. Air mata jadi lihat apalagi sikap kita. Makanya kalau menghadap Tuhan hati-hati. Ingat ya, air mata yang kecil aja dia tahu. Apalagi yang besar dalam kehidupan kita ini. Mendapatkan kasih Allah itu indah. Saya waktu masih remaja itu saya punya, ya dari kecil saya itu sebenarnya ada alergi. Alergi saya itu 2 macam. Satu, saya alergi debu. Sehingga waktu saya masih sangat kecil, kasur busa itu masih sangat mahal, ayah saya belikan buat saya. Tidur di kasur busa supaya enggak kena debu. Tapi enggak hilang-hilang debunya. Dan enggak hilang-hilang alerginya. Lalu pergi dokter terus, tanya dokter, akhirnya dokter bilang, alergi debu tuh hilangnya cuma 1. Apa, Dok? Jangan hidup di Indonesia. Indonesia berdebu. Jadi harus keluar dari Indonesia. Indonesia debu di mana-mana. Ya, nggak masuk akal lah itu. Kita orang Indonesia ya hidup di Indonesia lah. Alergi saya yang kedua, saya nggak bisa makan seafood. Udang, cumi, kepiting, enak nggak itu semua? Enak lah, lah. Ya, nggak bisa makan. Itu kalau ada di piring saya harus keluar, taruh di pinggir piring. Nggak sentuh sekecil apapun. Nasi goreng, ada udang yang dipotong-potong kecil.
Kecil-kecil itu saya pinggirin semua. Ada kepiting, keluarin. Yang sayat-sayatan kepiting, keluarin. Sudah gitu dimakan masih gatal, masih. Makanya saya sangat susah makan waktu itu. Lalu saya bilang sama Tuhan, saya masih kecil, saya masih umur belasan tahun. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kepiting itu enak Tuhan, cumi enak Tuhan, udang itu enak. Orang lain bisa makan, kenapa saya tidak bisa makan? Aku tahu Engkau bisa sembuhkan. Aku minta sembuh pokoknya. Saya doa-doa sendiri, nggak pakai pendeta. Tak usir-usir sendiri. Alergi itu saya usir-usir sendiri. Dalam nama Yesus, usir. Tumpang tangan sendiri. Usir. Makan, ambil. Udang, rebus. Kasih sambal ABC, makan. Apa yang terjadi? Gatal apa enggak? Gatal. Gatal Bapak Ibu. Terus gimana? Waktu gatal itu ujian buat kita. Saya bilang, saya gatal tapi saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Gitu. Minggu depan ada lagi, ambil lagi, kepiting. Saya suka yang supitnya. Saya ngomong begini supaya saudara tahu. Saudara kalau makan dengan saya, supitnya buat saya, yang lain buat saudara. Saya suka saya suka supitnya. Supit yang besar, kasih sambal ABC. Dalam nama Yesus saya makan. Saya tidak alergi. Makan. Gatal apa enggak? Gatal. Dan itu, waktu gatal saya bilang apa? Saya gatal tapi saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Setan pergi dalam nama Yesus. Kau tidak bisa ganggu pikiran dan keyakinan saya. Saya sudah sembuh. Dan itu terjadi, saya lakukan itu terjadi. Makan terus, gatal terus, makan terus, gatal terus, makan terus, gatal terus. Tapi dengar saya, gatalnya berkurang, sampai hilang. Dan saya sekarang makan apapun tidak ada gatal. Tidak percaya, traktiran. Saya makan apa saja sekarang nggak ada gatal sama sekali. Makanya saya selalu ingin bagikan ini karena ini mengenai diri saya. Kalau saudara itu ada yang alergi, udang, kepiting, cumi, Anda bisa sembuh asal Anda percaya. Amin. Alergi debu saya sembuh. Kalau tidak itu setiap bangun pagi saya meler 2 jam sampai 3 jam. Pasti meler itu. Tisu habis banyak. Bagi dokter THT, nggak ada satu dokter bisa sembuhkan saya. Tapi dia sembuhkan. Amin. Karena menurut ilmu kedokteran, yang namanya alergi tidak pernah bisa sembuh. Tapi saya percaya kuasa Tuhan dahsyat. Itu sebabnya saya sembuh. Amin. Saudara yang punya alergi, anak saudara punya alergi, tumpang tangan sendiri. Daripada repot-repot bikin jadwal janji sama Pak Hani, kadang-kadang repot. Lama, tumpang tangan sendiri dalam nama Yesus. Kalau Pak Hani sembuh, kamu juga sembuh nak. Dalam nama Yesus usir. Apa enggak amin? Amin saudara. Ya itu. Kalau kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, kita akan dapatkan kasih Allah. Bahkan kasih yang spesial itu masuk dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Kalau kita hidup dan ada dalam pemeliharaan Tuhan, yang ketiga terjadi adalah saudara dan saya dapat kuasa Allah. You gain God's power. Kita dapatkan kuasa Allah terjadi dalam hidup kita ini. Masih ingat ada wanita yang sakit pendarahan 12 tahun? Masih ingat cerita itu kan? Saudara lihat situasinya. Yesus itu dikerumunin oleh murid-muridnya, betul? Yesus di tengah, murid-muridnya kelilingi, membentengi dia. Dan orang banyak mengikuti. Yesus itu berdempet-dempetan, bersenggol-senggolan, satu dengan yang lain, dengan murid-muridnya dan orang banyak. Tapi saudara lihat, hanya ada satu orang yang dapat kuasanya.
Yaitu perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia jalan pelan-pelan dan dia jamah puncak jubah Yesus. Dan Yesus berkata, siapa yang jamah aku? Murid-murid bilang apa? Tuhan, jangan gitulah. Kita kan semua senggol-senggolan ini jalannya. Dempet-dempetan, kita kan saling kena badan kita satu sama yang lain. Tuhan bilang, bukan. Yang ini beda. Karena kuasaku keluar dari aku. Wanita itu datang tersungkur. Aku Tuhan, aku. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Kita bisa dekat sama Tuhan. Belum tentu kuasanya turun atas saudara. Saudara bisa dekat dengan dia. Tapi turun gak kuasanya? Mengalir gak kuasa itu dalam hidup saudara? Ini penting. Jangan kita jadi seperti murid-muridnya. Dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Tapi tidak pernah alami apa-apa. Kurang bagus itu. Mendingan kita jadi kayak wanita ini. Gak tiap hari kumpul sama Yesus. Tapi sekali ketemu, ngalamin power, ngalamin mujizat. Ini dahsyat. Tapi maksud saya adalah, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, marilah kita itu hidup betul-betul. Membuka diri supaya kuasanya mengalir dalam hidup kita. Dan melalui hidup kita kepada orang lain. Nah, bagaimana kita alami kuasa Allah itu? Belajar untuk fokus kepada kebesaran Allah. Focus on God's greatness. Belajar fokus pada kebesaran Allah. Bukan fokus pada penyakit. Nah, Hizkia fokus pada mana? Coba lihat. Tuhan bilang, kirim nabinya. Nabi besar lagi, dikirim. Kasih pesan terakhir pada keluargamu. Engkau akan mati. Dan ditekankan, tidak akan sembuh lagi. Itu kan sudah ultimatum. Saya tanya sama saudara. Kalau kemudian Hizkia bilang begini. Oh gitu tah. Oh ya wes. Saya tanya, sembuh nggak? Kalau dia begitu modelnya, nggak bakal sembuh. Apa yang membuat dia ngalamin kuasa Tuhan? Apa yang membuat dia mengalami satu perubahan nasib? Ini nasibnya berubah. Harusnya mati, berubah nasib. Bukan hanya nasib berubah, nasib dia. Nasib bangsa berubah. Berkemenangan terhadap bangsa Asyur. Diberkati, luar biasa. Hebat nih. Berubah karena dia tidak fokus pada penyakitnya, dia fokus pada Allah. Lihat lagi doanya, dia bilang apa? Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Artinya gini, aku sudah lakukan the best I can. Dan aku tahu Engkau sanggup. Itu maksudnya. Di balik doa ini sebenarnya dia berkata, Engkau kuasanya besar, Engkau sanggup kok. Karena dia percaya kuasa Allah, makanya dia doa seperti itu. Makanya hambanya disuruh kembali. Beritahu dia, aku memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Aku akan beri dia kemenangan terhadap bangsa Asyur. Aku akan lindungi kota ini dan negeri ini sepanjang usianya. Dan Tuhan lakukan itu. Jadi Bapak Ibu kita kalau datang kepada Tuhan, kita memang berdoa. Kita memang berdoa, kita memang berlutut, tapi tolong tanya ya, fokus kita ke masalah apakah benar-benar ke Tuhan? Hati kita ini dipenuhi dengan iman atau hati kita dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran? Itu yang membedakan hasil. Be serious on what you ask. Harus serius dengan apa yang kita minta. Banyak orang itu tidak serius kalau minta sama Tuhan. Minta, mulutnya minta, otaknya bilang, apa ya iya. Mulutnya minta, hatinya tidak percaya. Tidak jadi. Jadi gini, doa yang dijawab Tuhan itu, mulut, hati, pikiran harus sama percayanya.
Yang bikin saudara tidak dapat mujizat itu seringkali tiga ini tidak sinkron. Ini harus sinkron. Pikiran, hati, mulut. Makanya ada ayat berkata, dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku. Harus sinkron. Kan begitu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap akal budimu, kekuatanmu, hatimu. 3, sinkron, baru jadi. Makanya di dalam hidup ini harus kita itu betul-betul serius dengan apa yang kita minta. Kadang-kadang kita gak serius kok. Minta aja sama Tuhan. Syukur dapet, gak dapet ya wis, yang penting lah nyoba. Tuhan ora iso dicoba. Bos saudara bisa dicoba. Aku tak minta naik gaji minta. Gak dapet. Yes, gak apa-apa lah, penting lah harus nyoba lah, kan gitu. Nah, Tuhan gak bisa digituin, beda ini. Kenapa? Anda datang dengan hati mencoba dan Anda datang dengan hati percaya, dua hal yang beda. Karena manusia itu cuma lihat sebatas penampilan kita, Allah itu lihat sampai di dalam hati. Itu bedanya. Jadi jangan pernah coba-coba sama Tuhan. Aku tak cobain minta, siapa tahu Tuhan kasih. Kalau itu saya kasih tahu, tidak usah sembayang, buang energi. Kalau Anda coba, buang energi. Kalau Anda mau berdoa, minta benar-benar, percaya benar-benar. Itu baru beda. Be positive on God, harus positif sama Tuhan ini. Berapa banyak kita masuk ruang doa tidak positif. Jangan jadi orang yang selalu negatif sama Tuhan. Tuhan tak kiralah jawab saya. Tuhan tak kiralah dengar saya. Tuhan tak kiralah kasih apa yang kita minta. Terlalu besar. Bapak Ibu, Allah kita tuh besar. Kalau diminta kecil-kecil itu kadang-kadang itu kurang excited Tuhan itu. Tuhan itu kurang bergairah kalau diminta kecil-kecil. Itu sama dengan bos besar. Ada bos besar. Pak Bos, hari ini saya ulang tahun Pak Bos. Minta bantuannya apa? Ya minta sepeda lah Pak Bos. Gitu, minta sama sekretaris, terlalu kecil. Dia bos besar. Permintaan kecil itu nggak nganggep. Tapi minta yang besar, kaget dia. Mintanya besar amat. Iya kan Bapak pasti bisa lah. Apapun saya berikan Pak untuk perusahaan ini Pak. Ayo Pak. Coba saya pikirkan. Nah excited itu. Allah itu kalau diminta yang kecil-kecil, aduh. Ngomongnya gini kali, malaikat urusannya. Minta besar, tak urusi dewi. Dia minta besar, aku mau urus. Kan begitu. Saya pernah doakan seseorang. Ya bukan Kristen. Doakan. Karena dia ingin punya anak. Saya doain. Tuhan saya cinta sama kamu. Mengasihi kamu. Saya doain. Saya minta akan mujizat dari Tuhan saya. Bingung, ngeliatin saya bingung. Sudahlah, percayalah, Allah saya mengasihi kamu. Mau saya doakan? Mau Pak, oke. Doain. Setelah saya doain, beberapa minggu kemudian, HP saya bunyi, WhatsApp berbunyi. Dan dia bilang begini, Pak, terima kasih Pak, saya mau Bapak tahu duluan. Saya hamil Pak, saya hamil Pak. Makasih saya sudah didoain. Saya sudah tes Pak, hamil saya Pak. Baiklah, saya bilang puji Tuhan. Udah kan? Karena anak pertama dia sudah besar, remaja, pengen adiknya, jadi jauh banget ini. Akhirnya beberapa waktu kemudian dia WhatsApp lagi, Pak, saya pikir-pikir, saya itu sudah hamil sebelum Bapak doain kok Pak. Saudara, hati saya mak jeduk gitu loh. Loh, kok gitu? Tapi saya diam, saya nggak balas. Saya ya udahlah, kalau kamu percaya begitu ya udah. Saya bilang sama Ibu Agnes, wah, ini kalau sorga tahu lain cerita ini. Ternyata sorga tahu. Beberapa waktu kemudian ke depan, dia WhatsApp lagi, Pak saya keguguran.
Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya cuma menyesal aja. Jadi dia tidak di dalam naungan. Karena doa saya, dia ada di dalam naungan. Dan dia tolak naungan itu. Dan itu terjadi. Sedih itu terjadi. Tapi itu terjadi. Sampai hari ini belum lagi punya anak. Belum lagi hamil. Itu sebabnya mari saudara, jangan pernah menyangkali kuasa Allah. Amin saudara. Kalau saudara minta dan Tuhan kasih, terima kasih. Jalani dalam hidup ini. Belajar fokus pada hal-hal yang besar. Saya hanya mengajak saudara sebagai jemaat untuk hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Living in God's providence. Itulah tema bulanan kita. Kalau kita hidup di dalam pemeliharaan Allah, kita akan hidup dan mengalami 3 yang sangat penting dalam hidup ini. Kita akan mendapat atensi daripada Tuhan. Perhatian Tuhan yang ajaib dalam hidup ini. Tuhan akan nyatakan pada kita. Tuhan akan berikan kepada kita kasih-Nya. Kita akan mengalami cinta kasih Tuhan yang orang lain mungkin tidak alami. Saudara akan alami dalam hidup dan mengucap syukur pada Tuhan. Yang ketiga, saudara akan mengalami power Allah. Kuasa Allah terjadi dalam hidup ini. Itulah yang harus saudara dan saya simpan di dalam hati. Kita mengucap syukur, Hizkia ajar kita. Waktu mengalami ultimatum yang seperti ini, engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Dia tidak berkata, ya wes Tuhan, ya sembarang lah wes Tuhan. Aku kan manusia, engkau kan yang Tuhan lah, terserah. Dia bilang, Tuhan, ingatlah aku Tuhan. Aku belajar hidup takut Tuhan. Aku belajar hidup tulus di hadapan-Mu, lakukan yang baik. Nangis sejadi-jadinya. Tuhan itu terharu di sorga. Dan Tuhan itu menjawab. Saya tidak tahu berapa banyak saudara sedang mengalami masalah. Tapi kalau engkau alami masalah, ini waktunya. Untuk kita buka hati kita, untuk kita mau percaya Tuhan. Untuk kita mau libatkan Tuhan. Walaupun saudara mungkin dapat ultimatum. Saudara mungkin divonis. Baik sorga vonis, baik dokter vonis, baik kehidupan ini memvonis saudara. Tuhan bisa ubahkan semua itu. Asal saudara percaya. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.